Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, Pelkat PKLU, GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Ibu Ernestina Baura, anggota PKLU GPIB Jemaat Maranatha, Surabaya. Kami akan membaca Alkitab bersama, namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan ketika kami beraktivitas di sepanjang hari. Boleh kami lakukan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Dan melalui tuntunan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Sesuai SBU malam ini, bacaan kita dari Keluaran 4 ayat 6 hingga 9 yang berkata, firman Tuhan kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Sesudah itu ia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di atas tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Renungan dari SBU kita malam ini berjudul Jaminan dari Allah. Yang menjadi pokok renungan adalah ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Keraguan dan kebimbangan Musa untuk tugas besar memimpin dan membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir bukanlah hal yang biasa-biasa. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan mengubahkan tongkat Musa menjadi ular, dan selanjutnya Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk dapat melakukan hal yang sama kepada Firaun dan orang Israel. Tuhan juga menunjukkan mujizat yang kedua, yaitu tangan Musa yang kena penyakit kulit ketika dimasukkan ke dalam bajunya dan kemudian sembuh seketika pada waktu tangannya dimasukkan kembali ke bajunya. Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa kedua mujizat itu dapat Musa lakukan dan dapat Musa gunakan untuk meyakinkan baik Firaun maupun orang Israel tentang kehendak dan rancangan Allah membawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ayat 8. Bahkan Tuhan juga menyatakan dengan tegas kepada Musa, jika Firaun dan orang Israel tidak percaya kepada kedua mujizat yang ditunjukkan, Musa diminta untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan membuat hal yang lebih dahsyat, yaitu Musa diminta untuk mengambil air dari sungai Nil dan kemudian ditumpahkan di tanah yang kering, lalu air itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 9. Dua mujizat awal yang diperlihatkan kepada Musa, bahkan mujizat air menjadi darah, merupakan sebuah jaminan penting bagi pengutusan Musa. Tuhan mengutus Musa dengan melengkapinya dengan kuasa. Bahkan Tuhan juga memberikan jaminan bagi Musa untuk menjalankan tugas yang dikerjakannya. Dalam keseharian kita sering diperhadapkan dengan berbagai situasi dan dengan keadaan yang sangat sulit. Tuhan yang menyatakan dan melakukan kepada Musa adalah Tuhan yang memperlengkapi serta memberikan jaminan bagi kita sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga.
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, anggota dan pengurus Pelkat PKLU GPIB. Pakailah kami ya Tuhan, selagi kami masih mampu untuk melayani-Mu dan sesama kami. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat PKLU dimanapun berada yang sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.